Sebelum kita mulai video ini, saya ingin meminta waktu sebentar untuk mereview tanaman pisang yang kita terapi dengan cara dibakar 2 minggu yang lalu. Dan ini adalah hasilnya. Seperti bisa dilihat di sini, pucuk-pucuk baru sudah mulai keluar dan insya Allah 1 bulan ke depan hasilnya sudah lebih maksimal dan pertumbuhannya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Selamat datang kembali di Munandar TV. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pisang Via 17 dan perbandingannya dengan pisang Cavendish dari berbagai aspek. Dan ini nantinya akan berpengaruh terhadap cara pandang dari budidaya pisang Via 17 ini di Indonesia. Tentu saja video ini hanya bersifat sebagai analisis, tanpa mengecilkan semangat kita sebagai petani pisang untuk membudidayakan jenis Via 17 ini. Kita mulai dari mengenai fakta di balik pisang Cavendish, agar video ini nantinya menjadi relevan dengan topik pembahasan utama kita, yaitu pisang Via 17, yang digadang-gadang bakal menjadi pesaing dari pisang Cavendish. Secara umum, saat ini, pisang Cavendish merupakan jenis pisang yang dikenal secara luas di seluruh penjuru dunia. Bahkan di luar Asia Tenggara, orang memang hanya mengenal Cavendish sebagai satu-satunya jenis pisang. Pisang ini bisa dibilang sebagai pisang premium yang memiliki harga jual paling tinggi untuk saat ini. Budidaya pisang ini sendiri meliputi seluruh negara-negara tropis dan subtropis di seluruh belahan dunia. Brand-brand ternama seperti Dole, Delmont, Chiquita, Coleman, dan lain sebagainya, semuanya membudidayakan satu jenis pisang yang sama, yaitu Cavendish. Sebelum era Cavendish, kita mengenal pisang Gros Michel, atau di Indonesia lebih populer dengan sebutan pisang Ambon, sebagai jenis pisang yang menguasai seluruh pasaran pisang di penjuru dunia. Kemudian, karena keganasan dari Panama disease atau layu fusarium, Gros Michel pun perlahan-lahan musnah dan tidak dapat bertahan dari penyakit ini. Lalu, pada akhirnya, Cavendish pun menjadi jawaban dan solusi dari Panama disease ini. Cavendish sendiri pada awalnya mampu bertahan terhadap penyakit ini. Hal ini tentu saja menjadikan Cavendish sebagai kultivar tunggal yang dibudidayakan di penjuru dunia dan Amerika Latin pada khususnya. Namun, fakta yang ada saat ini, pisang Cavendish pun tak mampu bertahan dan menjadi rentan terinfeksi layu fusarium. Hal ini seperti mengulang cerita pendahulunya, yaitu Gros Michel, yang berangsur-angsur ditinggalkan akibat dari Panama disease ini. Hal ini, menurut para saintis, diakibatkan karena si jamur Fusarium oxysporum ini juga terus bermutasi, sehingga Cavendish yang awalnya resisten terhadap penyakit ini juga menjadi beresiko tertular layu fusarium. Filipina adalah contoh paling nyata dari keganasan Panama disease ini. Kultivar Giant Cavendish yang juga sudah dimutasi berkali-kali pun nyatanya tidak mampu bertahan dari Panama disease ini. Walaupun demikian, mereka yang kompeten dalam bidangnya seperti para saintis pertanian tetap berusaha untuk mempertahankan jenis pisang ini agar tidak bernasib sama seperti pendahulunya, yaitu Gros Michel. Bananas are
all clones of each other. They're genetically identical, and they actually have susceptibility to different diseases and fungal diseases. And so we're using nuclear techniques to improve the disease resistance of bananas. What happens is we treat the plant material with ionizing radiation. In the case of this project, we're using gamma radiation. And it's similar to like X-rays, right? And when you go to the dentist and you go to get an X-ray, you do not leave the dentist being radioactive. It's energy that's coming in and it's affecting the DNA, and afterwards the material's completely safe. And that's a big advantage because the seed or material that we can irradiate in our laboratories in Cybersdorf can immediately be handled completely safely and immediately grow. Mutasi genetik dengan nuklir adalah salah satu upaya yang dilakukan saat ini untuk mempertahankan Cavendish dari kepunahan. Lalu, dari sisi yang berbeda, muncul jenis pisang yang juga mungkin bisa menjadi jawaban dari masalah yang ada saat ini. Pisang itu kita kenal sebagai Via 17. Dan saya menduga, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan di Indonesia juga akan segera muncul jenis yang serupa, yaitu Via 23 dan Via 25. Via 17 ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1992 oleh lembaga pertanian dari Honduras, yaitu Via. Walaupun pisang ini di Indonesia baru populer 2 atau 3 tahun belakangan. Lalu apa saja keunggulan dari pisang Via 17 ini? Seperti yang sama kita ketahui, pisang ini memiliki potensi panen yang cukup tinggi. Bahkan bisa dibilang paling tinggi dari semua jenis pisang yang ada saat ini. Satu tandan pisang Via 17 bisa mencapai bobot 40 kg sampai 60 kg. Dan ini merupakan magnet utama bagi petani pisang untuk membudidayakannya. Via 17 ini lebih resisten terhadap layu fusarium. Sejauh yang saya tahu, belum ada laporan dari jenis pisang ini yang terinfeksi layu fusarium. Baik itu di negara yang membudidayakan pisang Via 17 ini secara besar-besaran seperti Tanzania. Dan ini adalah fakta mengenai pisang Via 17 ini. Pisang ini adalah jenis pisang olahan, berbeda dengan Cavendish yang merupakan pisang yang diperuntukkan untuk konsumsi langsung. Di Turki dan Tanzania, pisang ini selalu digunakan atau diolah menjadi aneka makanan atau hidangan khas negara masing-masing. Jika di Indonesia, status pisang ini sama seperti pisang kepok. Di Filipina, pisang ini sempat dibudidayakan secara masif, namun perlahan-lahan ditinggalkan karena pisang ini tak mampu menjangkau pasar ekspor. Dan walaupun masih dibudidayakan hingga saat ini, tapi hanya dalam jumlah sedikit dan hanya untuk menjangkau pasaran lokal saja. Kenapa? Berikut adalah penjelasan dari Gus Molina, PhD, saintis senior dari Bioversity International. What's this? Via 17. It's the product of hybridization, moderately resistant to TR4. So why is this one not used? Because the taste is no good. Shame. Ya, itu memang adanya. Via 17 ini meski digolongkan sebagai Gros Michel, tapi dari segi rasa sangat berbeda jauh dengan Gros Michel. Justru Cavendish lah yang dari segi rasa mendekati Gros Michel. Saya berharap video ini bisa menjadi referensi untuk para sahabat yang ingin membudidayakan jenis pisang ini. Saran terbaik dari saya adalah lebih baik kita membudidayakan jenis pisang lokal yang memiliki prospek pasar yang lebih baik seperti pisang kepok, pisang raja, dan lain sebagainya. Dan jika ingin membudidayakan pisang Via 17 ini, sebaiknya kita bersama-sama melepaskan stigma bahwa pisang Via 17 ini adalah Cavendish, karena keduanya sangatlah jauh berbeda, agar nantinya pisang Via 17 ini dapat diterima pasar sebagai jenis pisang tersendiri dan dapat diolah atau dikembangkan sehingga memiliki nilai ekonomis yang baik, agar apa yang terjadi di Filipina tidak terulang di Indonesia. Demikian video ini saya akhiri.
Jika ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian pada video ini, saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu getah, salam petani pisang.